kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman para aktivis pendidikan yang berbahagia. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian tentang penerapan coaching and mentoring dalam program Personalized Leader Performance Development di Sekolah Islam Terpadu Generasi Robani. Dan mohon maaf kalau ada iklan di belakang saya ya. Belakang dari adanya penelitian ini adalah bahwa tahun 2019 ketika saya menjadi direktur di sini, kami melakukan pengukuran potensi kepemimpinan para kandidat. Waktu itu kami harus memilih siapa yang akan menjadi kepala sekolah, siapa yang akan menjadi kepala departemen, and so on, so on. So kami melakukan assessment terhadap potensi kepemimpinannya. Dan di secara rata-rata seperti ini 16 soft kompetensi yang oleh Kri, kita mendapatkan kandidat terpilih dengan data yang demikian. Perlu kami informasikan bahwa rentang nilai potensi kepemimpinan itu berada di antara 1 sampai 6, kira-kira itu. 1 sampai 6. Jadi kita bisa melihat bahwa mostly atau sebagian besar berada di dan padahal Anda leadership misalnya mereka harus punya skor minimal 5. Untuk misalnya tentang organization commitment, skor mereka minimal 6 dan seterusnya. Dari sini kemudian saya harus bergerak karena satu keyakinan yang saya miliki, nanti di belakang saya jelaskan bahwa kepemimpinan itu sebagai kunci dari berkembangnya sebuah sekolah. Yang kedua, mulai tahun 2000 ada konteks demikian, maka kami menyiapkan School Leadership Score, mendesain, merancang rubrik mengukur sekaligus panduan meningkatkan kompetensi para pimpinan sekolah. Di situ ada ketua departemen, ketua kepala sekolah dan sebagainya. Sebenarnya kami mengembangkan 6 dimensi school leadership skor ini, tetapi untuk di 2 tahun pertama ini kita fokus di 3 terlebih dahulu, yaitu interactional leadership, data driven leadership, dan leverage leadership. Nah, yang selanjutnya kami juga melihat bahwa dalam 2 tahun pertama implementasi SIP masih jauh dari kata sukses. Maksudnya SIP yang ditentukan oleh mereka sendiri, oleh kepala sekolah, oleh kepala departemen, jauh dari sukses. Jadi masih lagi di tahun kedua datang COVID ya, bencana COVID, dan tentu harus lebih tidak menentu lagi capaian SIP-nya. Dan skor kepemimpinan dilakukan pertama bulan Oktober, kemudian bulan Januari, dan kemudian dilakukan lagi di bulan Juli, itu hampir tidak beranjak. Jadi skornya konsisten. Alhamdulillah memang semua teman-teman dalam skornya. Jadi tidak bergeser, tetap sehingga memang hal itu terlihat sekali. Skor kepemimpinannya tidak beranjak, school improvement plan juga tidak bergerak gitu. Dan di situ saya melihat bahwa school leadership ada kunci. Maka kita harus berupaya bagaimana memastikan adanya peningkatan kemampuan para pimpinan sekolah ini secara berkelanjutan. Maka dikembangkanlah model personalized leader development. Apa itu personalized leader performance development, PLPD? Yaitu proses pengembangan kepemimpinan yang dilakukan secara individual dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja sekolah. Jadi kami punya 8 kepala sekolah, sebutlah kira-kira itu. Dan ini tentu saja 8 pimpinan sekolah ini memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda. Mereka bukan berasal dari sekolah yang sama, bukan berasal dari SMA yang sama. Latihan mereka beda. Setiap mereka juga memiliki pengalaman berbeda-beda. Ada yang sudah bertahun-tahun jadi kepala, ada yang baru 1 tahun, 2 tahun, ada yang baru 2 tahun jadi guru dan sudah jadi kepala. Tentu
latar belakang pengalaman yang berbeda ini menjadi homework tersendiri dalam mendevelop. Kemudian setiap individu kepala sekolah ternyata punya fokus masing-masing. Ada yang fokus di whatever happen, apapun yang terjadi gitu ya. Pokoknya saya fokusnya di TTQ deh gitu. Apapun yang terjadi saya fokusnya di kebersihan aja gitu, bersih dan sebagainya. Terus ketika dilakukan pengukuran kompetensi juga sangat beragam kompetensinya. Dari sini maka kita kan di Edulate pernah belajar tentang differentiate learning untuk anak-anak kan, untuk kita ngajar di sekolah. Why don't we put it in the different leader development gitu. Jadi bagaimana mengembangkan para leaders ini diferensiat berbeda. Kita nggak melakukan pilihan gambreng itu semua leader, tapi skill background skill sendiri mereka sendiri berbeda-beda. Maka itulah kita mengembangkan ada typo personalized leader performance development. Nah, dari situ kan challenging juga kalau buat kita yang aktif di pendidikan, ini benar nggak sih metode yang dikembangkan kira-kira. Tapi layak dijadikan sebuah penelitian untuk melihat apakah perbaikan proses pengembangan kompetensi, apakah nanti kita bisa memperoleh perbaikan pengembangan kepemimpinan sekolah yang sedang dilakukan. Pertama, yang kedua, diperoleh data efektivitas model coaching and mentoring dan meningkatkan skor kepemimpinan. Jadi nanti coaching dan mentoring ini meningkatkan skor kepemimpinan sekolah kira-kira gitu. Diperolehnya gambaran strategis pengembangan kepemimpinan dengan pendekatan tentu ini strategi ini work atau tidak dan apa yang perlu dikembangkan dan sebagainya. Terus yang keempat, diperolehnya gambaran tentang capaian kinerja pimpinan melalui pendekatan coaching and mentoring. Nah, 4 tujuan ini dari sini kemudian muncullah 2 pertanyaan penelitian. Yang pertama, apakah pendekatan coaching and mentoring dapat meningkatkan skor kepemimpinan sekolah? Benar nggak sih gitu pendekatan coaching and mentoring? Apakah pendekatan coaching and mentoring dapat meningkatkan kinerja pimpinan sekolah? Sebenarnya mungkin di antara teman-teman yang kita di Edulate pernah belajar tentang grow coaching model. Awalnya memang saya akan coba menerapkan grow coaching model, tetapi memang we have to understand the culture. Jadi culture grow model itu saya coba beberapa kali, it doesn't work gitu. Maksudnya doesn't work tuh ada skill saya nggak cukup mapan untuk bisa mengembangkan dalam, mungkin saya butuh more training dan sebagainya. Tetapi ketika saya implement mentoring gitu, menggabungkan antara coaching dan mentoring, kayaknya itu style yang bisa saya terapkan gitu. Jadi sehingga mengerucut ke coaching juga dilakukan dan mentoring juga. Nah, coaching itu dipakai untuk menggali, menentukan pada dasarnya nanti apa yang dilakukan itu ide dasarnya dari mereka dan mereka yang melakukan itu coaching. Tetapi mentoring sometimes we have to give them idea, give them little bit kayak arahan. Kira-kira bagaimana kalau begini, dan itu sangat dibutuhkan di kultur sekolah yang kami kembangkan ini. Nah, sehingga kami mengembangkan ini sekaligus langkah-langkahnya adalah yang pertama, sebenarnya ini di bulan pertama, bulan kedua, dan niatnya bulan ketiga, bahkan dalam pandangan kami terus dikembangkan sampai bulan kesekian nih, sampai akhir tahun ajaran. Apa yang dilakukan? Yang pertama itu menentukan area dan target. Nah, penentuan area dan target ini benar-benar model coaching gitu, model coaching. Jadi apa yang menjadi concern Bapak Ibu, kemudian di areanya di mana dan targetnya mereka menentukan, tentu dengan beberapa model mentoringnya, ada direction. Langkah-langkah dalam penelitian ini adalah yang pertama, kita duduk bersama dengan para pimpinan sekolah, individual sebenarnya, jadi tidak bareng-bareng, karena personalized, menentukan area dan target ini, memberikan ide dan sebagainya dari mereka. Apa aksi yang akan dilakukan juga kita duduk bareng, lalu idenya dari mereka dan sebagainya, sehingga nanti kalau baca papernya akan terlihat bahwa meskipun fokus areanya sama, targetnya mungkin agak mirip, langkah-langkahnya tiap kepala sekolah berbeda-beda.
karena memang itu ide originalnya mereka. Kemudian memberikan kesempatan mereka untuk mengeksekusi aksinya, jadi eksekusi aksi yang sudah direncanakan. Kemudian di tengah bulan, gitu, di tengah bulan, tengah periode 2 pekan setelah pertemuan nomor 1, kita adakan grup discussing, gitu. Jadi diskusi bersama berkelompok, semuanya 8 orang nih. Diskusi what is the problem, apa masalahnya, apa kemudian solusi, yang sharing idea, tentu ada sharing idea dari kepala sekolah ke-1, kepala sekolah kedua, dan ini kenapa saya sebut dengan ada unsur mentoringnya gitu, jadi nggak bisa full coaching. Lalu kemudian ada atau eksekusi aksi dari mereka kan kita lakukan di akhir bulan, 1 bulan setelah yang pertama, duduk individual orang gitu ya, per leaders lagi. Ini saya sebut dengan personal coaching and mentoring. Sudah sampai di mana, kita ukur targetnya, kita ukur personal development plan-nya, kita ukur capaian skor kepemimpinannya, kita ukur SIP-nya. Lalu di akhir itu masuk lagi ke yang pertama. Lalu untuk bulan depan apa ininya targetnya? Kira-kira. Nah ini mereka yang akan menentukan target bulan depan A, B, C, D, kira-kira begitulah. Nah itu di bulan ke dan seterusnya. Tentu karena baru mulai di bulan pertama, data kami baru miliki di bulan pertama. Nanti bulan kedua nih sekitar 28 Oktober, 26 atau 28 di tentangan itu, karena di akhir bulan. Dari aksi yang dari kegiatan di bulan pertama ini, kita bisa melihat, saya beri kode ya, kode 01, kepala sekolah ke-1, kepala sekolah kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ada 8 kepala sekolah. Ini capaian targetnya, action dan target. Saya membedakan antara action dan target karena kita harus mengupgrade action gitu. Sometimes they do action yang mereka rancang tetapi tercapai. Misalnya kayak ME01, ME02, ME01 kan 100% dia semua rancangan aksinya ditentukan lalu dilakukan semua 4-4-nya. Tapi ternyata target cuma 87, cuma mencapai 87% dari target, kira-kira gitu. Tapi kita lihat ME02, dia sudah melakukan aktivitas action 75%. Target sama sekali nggak tercapai gitu. Nah kalau kita apresiasi hanya target, it's not fair, not fair. Kita tetap harus mengapresiasi aksi yang sudah mereka lakukan, even nggak mencapai target. Tetapi kita lihat ME03 misalnya, dia melakukan 100% aktivitas action yang dicanangkan dan mendapat target 133 dari target. Jadi itu tentu sangat appreciate banget ya. Di sini kita bisa melihat ada di atas 75% target itu tercapai rata-rata di M08, 07, 12, 3, 4, 5 ya. 5 dari 8 saya pikir sebuah baik. Meskipun 3 lainnya di bawah 75% misalnya. Kalau kita KKM 75 kira-kira gitu. Dan ini tentu sebuah progres yang menarik. Saya yakin data di bulan kedua akan jauh lebih produk, kira-kira itu. Ini sendiri kalau dikomparasi ke kemarin sebelum kita menerapkan konsep ini, orang di akhir tahun saja 20%, ada yang 0% dan sebagainya. Sebuah progres. Kita kemarin lakukan selebrasi atas capaian teman-teman dan memberikan apresiasi yang buat teman-teman semua. Ini contohnya, contoh dari hasil hasil tutoring M01, prioritasnya hafalan, target smartnya 60% siswa hafal surat An-Nas, fokus di SIP nomor 2, jadi mereka punya sekian SIP dan untuk bulan ini kita fokus di SIP nomor 2, kira-kira begitu. Bukan berarti SIP nomor 1, nomor 3 nggak dilakukan, cuma kita akan fokus di situ sebagai indikator kinerja. Saya pikir nanti di akhir akan dijelaskan kenapanya. Kemudian aksinya dia mencanangkan ada 4 aksi dan 100% aksi dilakukan.
However, tapi bagaimanapun hanya mencapai 87% target. Lalu di akhir kita event gitu, coaching and mentoring, oke Bu, bulan depan apa targetnya? Saya masih penasaran dengan desain ini. 60% siswa bulan depan 60% siswa surat ANAS gitu ya. Sorry ini typo kayaknya, masuk ke surat yang kedua. Nah, kira-kira harapannya dia bisa mencapai 100%. Itu contoh at the end of the thing ya. Kemudian bagaimana kami juga menerapkan PDP ya. Jadi ada 3 yang fokus teman-teman itu, full improvement plan, bagaimana membuat rancangan untuk pengembangan sekolah. Yang kedua, personal development plan, bagaimana membuat rancangan untuk pengembangan diri. Dan staff plan, bagaimana merancang untuk pengembangan staff. Karena kalau school saja dirinya nggak berkembang, teorinya Maxwell mengatakan will not happen. Karena kepemimpinan itu akan menentukan batas optimum sebuah organisasi. Organisasi diri ini dikembangkan, staff nggak dikembangkan, capek nantinya. Jadi ketiga itu nanti akan terlihat bahwa tahapannya kira-kira gitu. Di PDP, Personal Development Plan, kita lihat ME01 dia bisa mencapai 70%, 71 dari yang dicanangkan. ME02 tidak bergerak, ME04 100%, 06 tidak bergerak, 07 100%, 08 100% dari personal development plan yang dicanangkan. Nanti teman-teman akan melihat di slide terakhir. Lalu bagaimana dengan SDP-nya? SDP ini kita tidak bahwa kalau dia punya guru 64-nya dikembangkan. Sorry bukan guru, tapi intinya tenaga pendidikan di sekolahnya bisa guru, bisa TU, ini macam-macam gitu ya ragamnya. Tetapi fokus pada siapa yang bulan itu akan diperbaiki, kira-kira gitu. Tentu yang paling belum biasa atau paling dianggap perlu dikembangkan. Kalau sudah baik semua, ada aspek yang ingin dikembangkan kira-kira gitu. Nah, buat kami di kepemimpinan di Muarenim tentu meskipun data ini ME02 misalnya dia dirinya sih berkembang, tapi tidak mengembangkan staffnya gitu dan sebagainya, kan bisa developing others-nya gitu, pengembangan orang lain. ME02 juga tidak terlaksana. ME03 dia terlaksana tetapi belum mencapai target, terlaksana dan mencapai target, terlaksana belum mencapai target. Nah ini saya pikir hasilnya juga langsung mereka lihat, oh ternyata seperti ini, dan tentu saja akan memberikan motivasi. Ini contohnya dari ME03 misalnya. Bahwa di bulan kemarin, bulan Agustus ke September, itu fokusnya itu di leverage leadership. Meningkatkan skor level leadership dari 0 menjadi 5. Dia tadinya skornya 0, ingin jadi skornya 5. Langkah-langkah yang dilakukan, membentuk KKG, PLC, menentukan jadwal, memeriksa administrasi kelas, merancang kegiatan ke depan, dan 100% lagi dilakukan. Sehingga skor dia naik. Gitu. Sehingga dia 100% tercapai itu. Tetapi di sini untuk stafnya dia, kami beri kode ME03S01, jadi staf yang ke-1 dari pimpinan sekolah yang nomor 3 gitu, kira-kira gitu. Apa yang dirasakan, kan seringkali kepala sekolah itu menceritakan, ini guru ini terlambat terus nih, so what is your action, kan itu pertanyaannya, what is your action. Nah, maka oke, ini aksinya akan mengajak berbincang, menggali dan menyepakati solusi. Nah, tetapi meskipun seseorang itu menentukan, katakanlah ME03 tadi menentukan dia fokus di level leadership, tetapi bukan berarti di instructional leadership dan data driven leadership dia tidak mengembangkan, tetap dia mengembangkan gitu. Sehingga kita melihat bahwa kita akan melihat bahwa skor kepemimpinan para pimpinan sekolah ini semuanya meningkat. Meskipun ada yang mencapai targetnya 0 gitu. Untuk di yang dia tadi semuanya meningkat dan peningkatannya cukup bervariasi. Misalnya dia meningkat 9 poin, bisa lihat di grade skala. Awalnya skor 8, sekarang di posisi skor 17.
ME07 di skor 17, sekarang di posisi skor 19, dia naik 2 poin gitu ya. 06 naik 9 poin dari 8 ke 17 dan seterusnya. Sehingga kita bisa melihat bahwa dalam satu bulan ini terjadi peningkatan skor kepemimpinan, di mana pada sebelum ini diterapkan dari Januari ke Juli konsisten atau stabil, tidak ada perubahan sama sekali, tidak ada peningkatan. Jadi saya pikir ini sesuatu tahap bisa didiskusikan. Apa yang kemudian kami lihat, yang pertama, selama ini kita menerap pimpinan itu terlalu banyak goals. Dalamnya Stephen Covey itu kan di dalam buku 4DX, kalau seseorang goal 11 sampai 20 dipastikan 0 tuh. Kalau 4 sampai 10 yang tercapai cuma 1 atau 2. Tetapi kalau 2 sampai 3 itu bisa tercapai 2 sampai 3 di tengah kesibukan lainnya ya. Whirlwind. Jadi kesibukan sekolah kan kesibukannya banyak ini, banyak itu dan sebagainya. Terus banyak gol lagi, jadi hampir tidak tercapai sedikitnya. Sehingga ini benarlah dalam ayat, saya pikir ini perlu kita terapkan faida farok tafal. Boya satu dulu kerjain, terus baru kemudian mengerjakan yang lainnya gitu. Jangan, karena pada dasarnya tidak ada multitasking, yang ada switch. Pada saat saya presentasi ini berarti saya meninggalkan pekerjaan yang lain, bukan multitasking. Nanti saya pindah lagi, switch lagi ke pekerjaan yang lain. Kira-kira itu. Faida farokta fansob. Dari riset bulan ke-1 ini, kami melihat bahwa kenapa sih ada yang 100% langkahnya dilakukan, tetapi tercapai, ada nggak tercapai sama sekali? Karena kurang kawalan gitu. Kurang kawalan atau salah menentukan langkah kunci. Nggak ada langkah kunci di situ. Oh iya, nggak ada langkah kuncinya nih. Jadi semua aktivitas dilakukan tapi nggak ada langkah kunci. Atau ada yang menentukan langkah kunci, misalnya ada di salah satu nomor 6 gitu. Ya ada langkah kunci, 4 langkah untuk mensukseskan dalam cadangan targetnya. Tetapi ada satu langkah kunci yang tidak, ada satu yang tidak dilakukan. Jadi dia melakukan 75%, tapi satu ini kunci sehingga hasilnya 0. Tetapi nggak dilakukan, 0. Apa itu kuncinya? Progress report weekly. Nah, ini punya target begini dilakukan, guru dilakukan begini, dia juga melakukan begini, tetapi ada satu yang nggak di itu. Check point weeks, itu justru disitulah kuncinya. Maka akhir bulan 0 gitu hasilnya. Dan kepemimpinan itu terkait dengan efektivitas. Kami meyakini kalau kepemimpinan tumbuh, sekolah itu akan lebih efektif. Efektivitas sekolah akan tumbuh, target tumbuh. Sehingga kita lihat bahwa dari berbagai macam dan referensi tentang school effectiveness, dari pengalaman yang dilakukan selama 2 tahun pada dasarnya dan riset selama 1,5 bulan kemarin, maka kami lihat yang perlu uji, yaitu bahwa school leadership itu menjadi pendorong, mesin utama untuk terwujudnya good school governance, tata kelola sekolah. Dia juga bisa mendrive terwujudnya employee career development program buat guru dan seluruh, sehingga akan mendrive performance on teaching and learning. Dia juga mendrive supported life school, school culture, school environment, school climate, gitu, termasuk fasilitas. Dan ini semua ketiga ranah ini akan mengimprove high performance of student achievement. Ini hipotesis pikir perlu penelitian lebih lanjut dan dibuktikan dengan kuantitatif riset. Mudah-mudahan bermanfaat presentasi kali ini dan kebaikan buat kualitas pendidikan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.